Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sekalian. Kita memasuki bagian-bagian akhir dari psikologi komunikasi, masih pada seri psikologi komunikasi. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan psikologi pesan. Di pertemuan kemarin, di video kemarin kita sudah singgung tentang bagaimana psikologi komunikator. Jadi yang berpengaruh di dalam proses transfer informasi dari komunikator dan komunikan itu juga dipengaruhi oleh orangnya, orang yang melakukan proses komunikasi. Nah, kita pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang pesannya, bagaimana psikologi dari pesan itu. Akan ada dua video yang akan kita bahas berkenaan dengan psikologi pesan. Kita akan bahas dulu bagaimana peran bahasa, artinya psikologi yang sifatnya pada verbal. Nanti di video kedua kita akan bahas soal teori-teori berkaitan dengan bahasa, terutama teori-teori berkaitan dengan psikologi, begitu ya. Baik, teman-teman sekalian, pokok pikiran dari psikologi pesan itu menitik beratkan pada terma bahwa manusia itu memiliki teknik untuk mengolah seperangkat perilaku yang dapat digunakan untuk mengarahkan pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya kepada orang lain. Jadi kita ini sebagai manusia itu memiliki kemampuan, memiliki teknik untuk mengolah serangkaian perilaku kita, serangkaian sikap kita, perasaan kita, bahkan juga pengalaman-pengalaman kita yang kita miliki dan dimiliki oleh orang lain. Jadi kita selain bisa mengolah perilaku kita sendiri, kita sesungguhnya juga mampu untuk mengolah dan menginterpretasikan perilaku, perasaan, dan sikapnya orang lain. Nah, perangkat perilaku itu kemudian yang dikenal dengan nama pesan. Perangkat perilaku, baik itu perasaan, pikiran, sikap, atau perilaku itu sendiri, itu kemudian dikenal dengan pesan. Nah, kenapa pertanyaan kemudian adalah orang dapat menggerakkan orang lain dengan merangsang salah satu bagian otak saja. Bagaimana ini terjadi? Itu terjadi karena ada proses yang disebut sebagai transdermal stimulsivernya, dan itu berkenaan dengan bahasa atau language. Ini dikemukakan oleh Josh Delgado. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya kita itu mampu menggerakkan orang lain itu dengan bahasa. Bahasa kita itu mampu menggerakkan orang lain. Apa yang saya sampaikan ke teman-teman ketika saya meminta teman-teman untuk menyimak video ini, kemudian mengerjakan tugas dan sebagainya, itu adalah bahasa. Nah, ketika Anda melakukannya, maka sesungguhnya bahasa saya itu mampu menggerakkan menggerakkan perilaku Anda, menggerakkan salah satu bagian dari otak Anda yang disebut sebagai transdermal stimulsiver, gitu ya. Stimulsiver ini bagian yang menerima informasi transdermal ini yang kemudian bekerja pada wilayah bahasa, begitu ya, yang kemudian dengan bahasa itu mampu menggerakkan atau merangsang bagian dari otak kita untuk kemudian menggerakkan orang lain. Dan itu disitulah kemudian fungsi komunikasi. Anda bayangkan betapa bahasa itu menjadi bagian penting di dalam hidup kita. Betapa komunikasi yang sifatnya verbal itu menjadi bagian penting di dalam proses kita membangun interaksi kita dengan orang lain. Nah, teman-teman sekalian, teknik pengendalian perilaku itu karena kita memiliki bahasa.
Josh Miller ini menyampaikan bahwa the power of word, kekuatan bahasa, kekuatan kata-kata itu menjadi penting. Bayangkan bagaimana orang mampu memotivasi, bagaimana orang mampu memerintahkan, bagaimana orang mampu menggerakkan, itu salah satunya dimulai dengan bahasa. Jadi bahasa itu adalah pesan dalam kata-kata dan kalimat yang kemudian pesan ini disebut sebagai pesan linguistik. Gitu ya. Teknik pengendalian perilaku kita itu dilakukan dengan bahasa. Bahasa apapun ya yang saya sampaikan ke teman-teman ini, Anda mendengar suara saya ini adalah bagian dari bahasa. Anda melihat tulisan-tulisan yang ada di layar Anda, ini juga bahasa. Dan bahasa tiap daerah pasti berbeda. Karena itu bahasa Inggris misalnya begitu ya, belum tentu kemudian bisa dipahami oleh orang-orang di Indonesia misalnya. Sebaliknya juga begitu, bahasa Indonesia belum tentu dipahami oleh orang-orang yang berada di Inggris. Tetapi bahasa itu menjadi perekat. Bayangkan teman-teman, bahasa Indonesia misalnya adalah salah satu bahasa yang memiliki fungsi dan memiliki kekuatan berkaitan dengan kemerdekaan itu relatif kuat. Bayangkan hampir ribuan bahasa ibu yang kita miliki di Nusantara ini, kemudian dalam tanda petik tunduk pada satu bahasa. Setiap suku, setiap bangsa Nusantara ini kemudian menyepakati, bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Itu disebut sebagai the power of word, kekuatan dari kata-kata, kekuatan dari bahasa. Nah, teman-teman sekalian, intinya apa sebenarnya di dalam bahasa itu? Ya intinya adalah pesan. Bahwa di dalam komunikasi, pesan itu pasti merupakan bagian penting. Tidak mungkin tidak. Gitu ya. Karena pesan itu membawa sejumlah informasi dari komunikator, pemberi informasi, ke komunikan, penerima informasi. Yang fungsinya atau yang bisa berfungsi sebagai satu sarana mengurangi ketidakpastian. Jadi bahasa, pesan itu adalah bagian yang kita gunakan untuk mengurangi ketidakpastian. Misalnya teman-teman, ada pertanyaan misalnya, Mas besok ujiannya berkaitan dengan apa? Apakah boleh textbook atau open book atau closed book misalnya. Itu adalah isi pesannya. Isi pertanyaan sebagai isi pesannya itu. Ketika saya menjawab misalnya, oke, boleh open book, maka teman-teman ketidakpastian apakah misalnya tidak boleh membuka buku atau harus membuka buku itu sirna. Karena yang datang adalah kepastian, yaitu bisa membuka buku atau open book misalnya. Jadi pesan itu memiliki fungsi untuk salah satunya untuk mengurangi ketidakpastian. Tetapi juga merancang pesan yang efektif itu menjadi bagian yang relatif sulit di dalam proses komunikasi. Nah, karena mengurangi ketidakpastian, upaya untuk mengurangi ketidakpastian itu juga relatif sulit. Kenapa? Karena komunikasi yang efektif itu juga relatif sulit untuk dilakukan. Anda mengajukan pertanyaan itu pasti sudah mempertimbangkan macam-macam. Apakah misalnya Anda mempertimbangkan keberanian Anda untuk bertanya apakah open book atau tidak misalnya. Termasuk misalnya apa yang saya sampaikan ini juga bagian dari proses untuk mencapai komunikasi yang efektif. Bisa jadi apa yang saya sampaikan ini teman-teman belum paham misalnya, atau tidak paham sama sekali misalnya. Maka pasti ketika Anda tidak paham, proses penyampaian saya itu berarti tidak efektif. Jadi pesan ini kemudian menjadi titik penting dari proses komunikasi. Nah, pendekatan kognitif tentu saja kemudian menerangkan bagaimana proses
komunikasi yang kita lakukan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, namun juga menyampaikan makna dan pemahaman. Teman-teman ingat, di pendekatan kita sudah diskusikan bagian awal dari kuliah kita tentang psikologi komunikasi. Pendekatan kognitif itu meletakkan bahwa ya manusia itu mencari pemaknaan, mencari pemahaman terhadap sesuatu yang dia pikirkan. Maka Wendy Rogers dia menyampaikan bahwa dengan pendekatan kognitif sesungguhnya proses komunikasi itu tidak hanya sekedar menyampaikan pesan A ke B, tetapi juga proses untuk menyampaikan makna. A itu artinya apa? Gitu ya. Juga proses untuk memahamkan bahwa A itu artinya ini loh, gitu misalnya begitu. Di dalam proses itu sehingga komunikasi bukan hanya mentransfer informasi saja, tetapi juga membangun pemahaman, membangun pemaknaan. Dalam perkuliahan semacam ini, tentu yang diinginkan dari setiap mata pelajaran, mata kuliah dan sebagainya, bukan hanya memberikan materi ini ke Anda, tetapi yang diharapkan adalah bagaimana Anda mampu memaknai informasi yang diberikan, juga bagaimana Anda mampu memahamkan diri terkait dengan informasi yang diberikan. Maka di sana letak kemudian psikologi komunikan yang kita diskusikan di pertemuan kemarin itu menjadi penting. Termasuk kemudian bagaimana psikologi komunikator, saya yang menyampaikan ini juga menjadi penting untuk dibahas bagaimana proses mewujudkan komunikasi yang efektif. Sekali lagi, di dalam proses komunikasi menurut pendekatan kognitif bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi memberikan penyampaian makna dan pemahaman. Nah, pesan itu tentu memiliki pengaruh besar yang dapat mengubah aspek kognitif kita atau kognisi kita dan pemikiran di dalam individu jika pesan itu disimpan atau disampaikan secara lebih efektif. Pesan itu mampu menggerakkan kita jika pesan itu efektif. Kalau Anda memahami misalnya apa yang sudah kita diskusikan selama pembahasan psikologi komunikasi, Anda akan menerimanya dengan lebih efektif. Anda akan mampu kemudian mengelola informasi, membangun informasi dan melakukan komunikasi lebih efektif. Tapi kalau Anda tidak memahami, jadi ora dong blas gitu ya, blas ora dong gitu, ya Anda hanya menganggap apa yang saya sampaikan ini ya sudah sebagai angin lalu saja. Dan di titik itu artinya saya yang gagal, bukan Anda yang gagal, tetapi saya yang gagal dalam proses menyampaikan informasi itu. Karena apa? Karena di dalam proses komunikasi pesan itu berpengaruh di dalam aspek kognisi kita dan pemikiran yang kemudian mampu menggerakkan perilaku orang lain. Efektif dalam hal ini lebih banyak berhubungan dengan bagaimana pesan itu mempengaruhi pemikiran dan perilaku individu lain dalam berbagai situasi. Anda lihat misalnya di hari-hari ini gitu ya, Lebaran tahun ini misalnya, orang dilarang kemudian untuk mudik misalnya. Apakah kemudian pesan itu efektif? Bagi sebagian orang efektif, artinya mereka tidak kemudian mudik begitu ya. Tetapi faktanya masih ada beberapa yang kemudian melakukan mudik. Apakah kemudian kita menyampaikan bahwa komunikasi itu tidak efektif? Bisa jadi iya. Maka nanti kita akan lihat bagaimana wujud dari pesan, apakah itu hanya sebagai himbauan, itu sebagai larangan, atau apa misalnya. Nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Nah, dengan demikian sesungguhnya efektivitas itu sangat beragam dan kemudian variannya itu tergantung kondisi situasi dan personal orang yang melingkupinya.
misalnya begini ya, kalau saya menyampaikan, kalau kita kuliah dengan daring begini gitu ya, saya tidak bisa mengecek apakah Anda memahami betul apa yang saya sampaikan. Termasuk misalnya ini berkaitan dengan medianya begitu ya. Berbeda nanti kalau kemudian kita bertemu di ruang kelas, saya bisa mengecek langsung apakah Anda memahami ini atau tidak. Tapi ada situasi yang lain misalnya terkait dengan posisi Anda ketika menerima video ini misalnya. Ketika Anda menonton mungkin ya Anda ada yang duduk, ada yang rebahan, ada bahkan yang sambil mengendarai mobil atau motor misalnya. Tentu efektivitas pesannya itu juga tergantung dari situasi, bagaimana kondisi situasi Anda. Itu berkenaan dengan efektivitas pesan. Maka teman-teman sekalian, dalam konteks psikologi pesan gitu ya, ada kemudian dua hal penting, yaitu berkaitan dengan linguistik dan ekstra linguistik, atau pesan yang sifatnya verbal dan pesan yang sifatnya non-verbal. Verbal ini yang saya sampaikan melalui mulut, Anda mendengar, ini adalah verbal. Tetapi non-verbal itu bisa gerak tangan saya, kemudian raut wajah saya misalnya, gerak tubuh dan seterusnya, itu adalah bagian dari ekstra linguistik. Maka psikologi pesan itu dipengaruhi dua hal, yang sifatnya linguistik, yang kedua ekstra linguistik. Pesan yang berupa verbal, yang kedua pesan yang berupa non-verbal. Dua hal ini sebenarnya sudah sempat kita singgung di bagian-bagian awal berkenaan dengan psikologi kelompok dan psikologi massa gitu ya. Kita lihat dulu pesan gitu ya. Jadi secara umum sesungguhnya bukan hanya soal linguistik dan ekstra linguistik, tapi juga kemudian ditambahkan satu lagi berkaitan dengan para linguistik. Jadi pesan itu ada pesan linguistik, paralinguistik, dan ekstra linguistik. Kita lihat bagaimana ketiganya. Linguistik itu adalah pesan dalam bentuk kata-kata dan kalimat. Kata-kata yang muncul dari mulut saya, dari saya bicara ini adalah pesan linguistik. Tulisan yang Anda baca itu adalah pesan linguistik. Yang kedua, paralinguistik itu adalah cara mengucapkan kata atau kalimat. Atau ini disebut sebagai intonasi atau nada bicara. Nada bicara itu berkaitan dengan tinggi rendahnya nada, penekanan-penekanan tertentu, atau lemah lembutnya suara misalnya. Cepat lambatnya suara misalnya. Itu paralinguistik. Jadi kalau linguistik itu berkaitan dengan kata-kata dan kalimat yang diucapkan atau dituliskan, maka paralinguistik itu berkaitan dengan bagaimana kata dan kalimat itu diucapkan. Intonasinya bagaimana, cara nadanya bagaimana, apakah suaranya meninggi atau tidak. Misalnya, kalau saya katakan begini, Dani, apa yang kamu lakukan hari ini? Anda akan memahami secara berbeda ketika saya bertanya, Dani, apa yang Anda lakukan hari ini? Nadanya itu pasti menunjukkan cara yang berbeda. Yang pertama, bisa jadi menunjukkan bahwa saya sedang marah, misalnya. Yang kedua, nada yang kedua bisa jadi saya memang hanya ingin bertanya, misalnya. Jadi, paralinguistik berkenaan dengan cara mengucapkan. Yang ketiga itu ekstra linguistik. Ekstra linguistik itu penyampaian pesan dengan cara lain. Misalnya soal isyarat, gerak tubuh, mimik muka, bau-bauan, dan sebagainya. Kalau ada laki-laki yang misalnya sedang mendekati cewek misalnya, kemudian dia pakai wangi-wangian, pakai parfum, bajunya berlente, maka itu bisa kita sebut sebagai bahasa ekstra linguistik. Sebagai bahasa ekstra linguistik. Oh, dia sedang menunjukkan dirinya untuk maksud-maksud tertentu misalnya. Itu bagian dari pesan.
Nah, teman-teman, yang verbal tadi, jadi pesan yang apa namanya, 3 pesan linguistik, paralinguistik, dan ekstralinguistik itu kemudian dikategorikan, digolongkan lagi menjadi 2, verbal dan nonverbal. Verbal ya linguistik itu tadi, sementara paralinguistik dan ekstralinguistik itu termasuk di dalam pesan nonverbal. Nah, pesan itu biasanya tergantung pada sifat pesan tersebut serta sifat audiensnya atau komunikannya. Jadi pesan kita itu akan tergantung pada sifat pesan serta sifat audiens. Saya tidak mungkin menyampaikan begini ini ke anak-anak TK. Kalau mengajar teman-teman mahasiswa dengan mengajar atau mendidik teman-teman atau anak-anak TK atau PAUD, pasti gayanya akan berbeda. Kenapa? Karena audiensnya pasti juga berbeda. Juga akan berbeda ketika misalnya saya berbicara di orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah tua. Pasti gaya bicaranya, gaya nadanya akan berbeda dengan ketika saya bicara dengan Anda, akan berbeda ketika saya bicara dengan anak-anak PAUD misalnya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pesan di dalam komunikasi itu masih berhubungan dengan komunikator dan kredibilitas komunikator. Kita kemarin di dalam psikologi komunikator, kita juga sudah singgung bagaimana soal kredibilitas. Apa saja yang berkaitan dengan kredibilitas. Teman-teman nanti bisa simak di video yang lalu begitu ya. Nah, kenyataan ini tentu saja kemudian menjelaskan bahwa kita lebih banyak melihat siapa yang bicara ketimbang apa yang dibicarakan. Dan sedikit sekali individu yang kemudian melakukan sebaliknya. Melihat apa yang dibicarakan, bukan siapa yang membicarakan. Ini teman-teman cek lagi ya di video-video yang kemarin ya. Oke, teman-teman, pesan linguistik secara fungsional itu berperan. Yang pertama tentu saja sebagai ini pesan verbal ya, secara fungsional tentu saja sebagai alat untuk mengungkapkan gagasan. Jadi tulisan kemudian bahasa yang kita ucapkan itu berguna untuk mengungkapkan gagasan, untuk mengungkapkan rasa cinta, mengungkapkan ide, mengungkapkan pokok pikiran dan seterusnya. Tapi juga bersifat arbitrary di sana di fungsionalnya. Tetapi di dalam verbal, pesan verbal atau linguistik secara formal itu dibuat berdasarkan tata bahasa tertentu. Maka di Indonesia misalnya ada subjek, predikat, objek. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar misalnya. Itu ada tata bahasanya. Kalau Anda menulis makalah ya ada tata caranya. Kalau Anda presentasi ya ada tata caranya misalnya. Itu bagian dari peran pesan verbalnya. Yang kedua, linguistik itu berperan dalam hal formal itu sebagai kerangka konseptual dan pemikiran individu. Ini yang kemudian menjadi bagian penting dari pesan yang sifatnya verbal atau linguistik. Jadi kalau kita kategorikan, kita simak di bagian ini, bahasa itu secara definisi fungsional itu sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. Ini fungsionalnya begini. Tapi definisi formal dari bahasa itu semua kalimat yang terbayangkan yang dapat dimuat atau dibuat menurut peraturan tata bahasa. Itu kenapa kemudian cara pelafalan, kemudian cara penulisan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris berbeda, dengan bahasa Arab berbeda, dan seterusnya. Saya kira itu teman-teman pertemuan kita berkaitan dengan psikologi pesan untuk video yang pertama. Di video berikutnya nanti kita akan bicarakan tentang teori-teori terkait dengan kemampuan manusia dalam berbahasa.
Ini masih berkaitan dengan pesan verbal. Kemudian kita akan perdalam lagi bagaimana pesan non-verbal di video berikutnya, terutama kemudian terkait dengan bagaimana fungsi pesan dan sebagainya. Saya kira itu video kita yang pertama berkaitan dengan psikologi pesan. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan diajukan melalui kolom komentar. Terima kasih dan salam.